teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi kisah tentang ayam jago yang sombong. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seekor ayam jago bernama Jago. Jago terkenal karena suaranya yang keras dan postur tubuhnya yang gagah. Setiap pagi, ia berkokok dengan percaya diri. Aku ayam jago terkuat di sini. Siapa yang bisa menandingi suaraku? Namun sikapnya yang sombong membuat hewan-hewan lain enggan berteman dengannya. Suatu ketika, Jago bertemu dengan seekor tikus bernama Tito. Tito dengan lembut berkata, "Jago, suaramu memang merdu, tapi tidak ada salahnya bersikap ramah pada teman-temanmu." Jago hanya tertawa dan menjawab, "Teman, aku tidak butuh teman, aku bisa sendiri." Tak lama kemudian, badai besar melanda desa. Jago terjebak di atas pohon. Sementara semua hewan lain berlindung di dalam gua. Jago berusaha berkokok untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Di mana semua hewan itu? Kenapa tidak ada yang datang menolongku? Pikir Jago, merasa kesepian. Akhirnya Tito, si tikus kecil, merasa iba. Dengan keberanian ia mengumpulkan hewan-hewan lain untuk membantu Jago. "Kita tidak bisa membiarkannya sendirian," kata Tito. "Kita harus menunjukkan arti persahabatan." Mereka bekerja sama dan berhasil menyelamatkan Jago. Setelah badai reda, Jago merasa sangat bersyukur. Ia berkata, "Aku telah belajar bahwa kesombongan hanya membuatku terasing. Tanpa kalian, aku tidak akan selamat." Berkokok, angkuh dan sombong, tapi badai datang ia jadi kesepian. Oh Jago, belajarlah, persahabatan itu indah. Dengan hati yang ramah, kita bisa bersama. Jago kini berubah, ramah pada semua. Bersama kita kuat, hidup penuh cinta. Sejak saat itu, Jago berjanji untuk berubah. Aku ingin belajar bersikap ramah dan menghargai semua hewan di desa ini, pijarnya.
Perlahan, hewan-hewan lain mulai menerima Jago sebagai teman. Tito tersenyum dan berkata, "Ingat Jago, kesombongan menutup pintu persahabatan, tetapi kerendahan hati membuka jendela kesempatan." Dari pengalaman itu, Jago belajar bahwa kesombongan tidak membawa kebahagiaan dan persahabatan adalah harta yang lebih berharga. Nah, Mikids, pesan moral dari kisah tersebut adalah persahabatan adalah harta yang tak ternilai, jauh lebih berharga daripada kebanggaan. Sekian cerita dari aku, sampai jumpa di kisah berikutnya ya Mikids. Bye bye. Jago kini berubah, ramah pada semua. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Kakak Neksi. Hari ini aku punya cerita seru yang akan Kak Neksi bagikan ke kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah Kera Menjadi Raja. Pada suatu hari, di sebuah hutan belantara dikejutkan dengan kabar sang raja hutan ditembak oleh para pemburu, dan membuat para penghuni hutan merasa gelisah karena mereka kehilangan sang raja. Usai upacara kematian sang raja, seluruh penghuni hutan berkumpul untuk memilih raja yang baru. Kancil menyalonkan Rusa sebagai kandidat raja selanjutnya. Namun Rusa menolak. Rusa berkata, "Jangan pilih aku. Melihat manusia saja aku lari. Aku tidak bisa." Kemudian Kancil kembali bersuara, "Kalau begitu Badak saja, dia kan kuat." Lalu Badak pun berucap, Tidak, jangan aku. Penglihatanku kurang baik. Aku terlalu melanggar aturan berkali-kali, sering aku kayak gitu. Jadi aku punya saran, bagaimana jika gajah saja yang menjadi raja? Dia punya tubuh yang lebih besar dari aku, pastikan lebih kuat juga." Gajah menggelengkan kepala dan berucap, aku tidak boleh berkelahi. Lagi pula pergerakanku lambat, jadi jangan aku." Semua penghuni hutan kebingungan karena tak ada yang ingin menjadi raja. Akhirnya mereka memutuskan untuk bubar. Namun tiba-tiba seekor kera berteriak, "Manusia saja yang menjadi raja, dia yang sudah membunuh sang raja." Kemudian Kancil bersuara, Tidak mungkin manusia yang menjadi raja. Manusia mana paham kehidupan hewan?" Lalu sang kera menjawab dengan gagah, "Coba kalian perhatikan aku. Aku mirip dengan manusia bukan? Maka akulah yang pantas menjadi raja hutan." Setelah berunding, akhirnya keralah yang terpilih menjadi raja selanjutnya. Tetapi setelah diangkat menjadi raja, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan makanan yang lezat. Suatu hari seekor rusa menemui sang raja kera dan berucap, "Wahai tuanku, saya memiliki makanan lezat dan saya yakin tuan akan menyukainya." Mendengar ucapan rusa, raja kera bergegas mendatangi tempat yang dimaksud oleh rusa. Kera yang tamak itu mengikuti jejak buah-buahan hingga tak sadar jika ia jatuh ke dalam lubang perangkap. Lantas kera berteriak dengan lantang sambil mencoba meloloskan diri dari perangkapnya. "Tolong! Tolong!" Mendengar kera berteriak, di tempat persembunyiannya, rusa berucap penuh kemenangan. "Sebagai seorang raja, mana boleh bertindak sesukanya tanpa dipikirkan lebih dulu. Raja mana yang bisa masuk ke dalam perangkap manusia? Raja seperti kera tak akan melindungi rakyatnya." Sang kancil berlari menemui hewan-hewan lainnya untuk mengajaknya menolong kera. Namun tak ada satupun yang ingin menolong kera si binatang sombong dan lupa diri itu dari perangkap manusia.
Sahabatku, kau jagaku menjagamu. Dunia indah bila bersama. Sahabatku, kau sayangku menyayangmu. Tanpa kau ku tak ada apa-apanya. Seperti lidi kita rapuh jika kita tak bersatu. Seperti sepasang sepatu, kita jalan beriringan. Kanan kiriku di sampingmu selalu. Dari kisah tadi, pesan moral yang bisa Mikids ambil adalah perlakukan teman dengan baik dan jangan sombong, karena kita adalah makhluk sosial yang harus saling menghargai satu sama lain. Sekian cerita dari kisah kera menjadi raja. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye Mikids. Sahabatku, kau jagaku menjagamu. Dunia indah bila Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang kakak tua yang kikuk. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kakak tua yang kikuk. Di hutan tropis yang rimbun, ada seekor kakak tua bernama Kikur. Kikur adalah kakak tua yang ceria, tetapi sangat kikuk. Setiap kali ia terbang, Kikur sering menabrak dahan dan salah arah, membuat semua hewan di hutan tertawa. Suatu hari, Kikur mendengar tentang sebuah kontes terbang di hutan. Ia sangat ingin ikut, tetapi merasa ragu karena selalu kikuk. Namun, teman-temannya seperti Tupai Suri dan si Kelinci Riri meyakinkan Kikur untuk mencoba. Kikur, yang penting adalah berusaha dan bersenang-senang, kata Suri. Kami akan mendukungmu. Kikur pun mulai berlatih. Ia terbang di sekitar hutan, berusaha menghindari dahan dan pohon. Meski banyak kesalahan, Kikur tidak menyerah. Teman-temannya selalu ada di sisinya, memberi semangat. Saat hari kontes tiba, semua hewan berkumpul untuk menyaksikan. Saat gilirannya tiba, Kikur merasa gugup. Ia terbang tinggi dan mulai menari di udara. Meski beberapa kali Kikur terbang dengan kikuk, namun Kikur tetap tersenyum dan terus berusaha. Terbang tinggi walau kikuk, tetap bersenang-senang. Kontes terbang datang, Kikur merasa ragu. Tapi teman-teman bilang, ayo coba saja. Kikur, Kikur, terbanglah dengan gaya. Semua bersorak, kamu bintang kita. Walau tak juara, Kikur bahagia semangatmu. Inspirasi semua. Ayo terbang tinggi walau kikuk, tetap bersenang-senang. Kontes terbang datang, Kikur merasa ragu. Kontes terbang datang, Kikur merasa ragu. Tapi tak
Kikur-kikur, terbanglah dengan gaya. Semua bersorak, kamu bintang kita. Walau tak juara, kikur bahagia semangatmu, inspirasi semua. Tiba-tiba saat kikur hampir jatuh, ia melakukan putaran yang indah dan mendarat dengan gaya. Semua hewan bersorak meriah. Mereka mengagumi keberanian kikur dan gaya uniknya. Meski kikur tidak memenangkan kontes, ia mendapatkan trofi khusus untuk semangat dan keberaniannya. Kikur merasa sangat bahagia dan bersyukur memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya. Sejak saat itu, Kikur tidak hanya dikenal sebagai kakak tua yang kikuk, tetapi juga sebagai kakak tua yang berani dan ceria. Ia terus berlatih terbang dan menginspirasi semua hewan di hutan. Sekian cerita dari aku Mikids, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye Mikids. Walau kikuk tetap bersenang-senang, kontes terbang datang, kikur merasa. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi kisah tentang hamster yang suka bernyanyi. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Hamster yang suka bernyanyi. Di dalam sebuah kandang yang nyaman, hiduplah seekor hamster bernama Honey. Honey bukan hamster biasa, ia sangat suka bernyanyi. Setiap pagi Honey akan mengeluarkan suara merdu dari dalam kandangnya, membuat semua hewan di sekitarnya terbangun dan ceria. Suatu hari, Honey mendengar tentang sebuah festival musik yang akan diadakan di taman. Ia sangat ingin ikut serta dan menunjukkan bakatnya. Namun ada satu masalah. Honey sangat pemalu dan takut tampil di depan umum. Honey pun menceritakan keinginannya kepada sahabatnya, seekor tikus putih bernama Timo. Aku ingin bernyanyi di festival, tapi aku tidak berani, kata Honey dengan ragu. Timo tersenyum dan berkata, cobalah Honey, aku yakin semua akan menyukai suaramu. Kita bisa berlatih bersama. Dengan dorongan Timo, Honey mulai berlatih setiap hari. Mereka berdua menyanyikan lagu-lagu ceria dan membuat penampilan yang menghibur. Semakin sering berlatih, Honey merasa semakin percaya diri. Hari festival pun tiba. Honey dan Timo berdiri di belakang panggung. Hati Honey berdebar. Saat namanya dipanggil, Honey merasa takut. Tetapi ia dapat dukungan dari Timo. Ia melangkah maju, menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi. Kandang yang nyaman, Honey bernyanyi, suara merdu ceria, semua jadi gembira. Mendengar festival, Honey ingin ikut, tapi rasa malu bikin hatinya ragu. Honey, ayo bernyanyi bersama Timo, kita berlatih. Dukung Honey, semua hewan, suara merdu bikin bahagia. Hari festival, Honey merasa takut, Timo di samping, ayo jangan ragu. Honey pun melangkah, tarik napas dalam dengan penuh percaya. Dia pun mulai bernyanyi.
Hani, ayo bernyanyi bersama Timo, kita berlatih. Dukung Hani semua hewan, suara merdu bikin bahagia. Hari festival Hani merasa takut, Timo di samping, ayo jangan ragu. Hani pun melangkah, tarik napas dalam dengan penuh percaya. Dia pun mulai bernyanyi, Hani, ayo bernyanyi bersama Timo, kita berlatih. Dukung Hani semua hewan, suara merdu bikin bahagia. Suara Hani mengalun merdu, membuat semua hewan di taman terpesona. Mereka bertepuk tangan dan bersorak, memberi semangat padanya. Hani merasa bahagia dan berani, dan ia pun menyanyikan lagu dengan sepenuh hati. Setelah penampilannya, Hani mendapatkan banyak pujian. Ia merasa bangga dan berterima kasih kepada Timo atas dukungannya. Sejak saat itu, Hani tidak hanya bernyanyi di dalam kandangnya, tetapi juga di berbagai acara, menjadi hamster yang terkenal di seluruh taman. Sekian cerita dari aku, sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye bye mi kids.